Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahim di dalam perkuliahan selanjutnya masih di tema tentang amal soleh. Ini season kedua yang lebih difokuskan pembahasannya kepada kinerja kita, kepada karir kita dimanapun, di bidang apapun, dalam aspek pekerjaan apapun. Tentunya kita nggak bisa melaksanakan sebuah pekerjaan dengan asal-asalan. Ada syarat, ada kriteria, ada indikator yang tentunya dalam konsep Islam harus seperti apa. Kita buka yang pertama yang masih amal soleh, tapi lebih fokus kepada kinerja di dalam Islam. Nah, ini dimensi kinerja dalam teori modern sesuai dengan tuntunan Islam. Namun Islam lebih komprehensif. Jadi hari ini kita mengenal di dunia pekerjaan bagaimana masyarakat secara umum mereka betul-betul memiliki target pencapaian kinerja itu sangat baik sekali. Baik di barat maupun di negeri-negeri yang sudah maju modern, maka mereka memiliki sebuah syarat-syarat bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Hanya di sini disampaikan bahwa Islam lebih komprehensif, Islam lebih menyeluruh. Yang dimasukkan komprehensif ternyata perbedaannya adalah letak pada pencapaian kerja. Kalau di dunia modern atau masyarakat pada umumnya di barat, misalkan negara-negara barat, mereka hanya menginginkan pencapaian kinerja untuk kepentingan dunia. Tetapi di Islam ini perbedaannya tidak hanya dunia, tapi akhirat yang harus menjadi target pencapaian kinerja. Agar memang doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu bisa diwujudkan. Berbeda dengan orang-orang yang berpaham sekuler, berpaham memisahkan antara agama dengan kehidupan atau misalkan antara dunia akhirat. Mereka hanya fokus untuk pencapaian dunia saja tanpa diikuti dengan target kepentingan akhirat. Yang kedua, bahwa kinerja tidak hanya dilakukan dengan cara yang baik, tetapi juga dengan cara yang benar. Bapak kira sudah mafhum bahwa yang namanya kalaupun itu baik tapi tidak benar, itu kan sebuah kesia-siaan. Karena yang baik biasanya belum tentu benar. Ya, yang benar udah pasti akan mendapatkan sebuah kebaikan. Ada orang yang niatnya ikhlas, lisannya juga ikhlas, tapi amalnya tidak. Ada orang yang niatnya tidak ikhlas, mungkin juga benar perbuatannya, lisannya juga benar. Ada juga orang yang mungkin ikhlas niatnya, lisannya nggak benar, gitu. Tapi anggota badannya melakukan sesuatu yang benar. Nah, ini perlu ketiga-tiganya, harus komprehensif. Di antara indikator, ini akan menjadi fokus pembahasan, indikator kinerja dalam Islam, ini 5K ya. Yang pertama adalah kualitas, kemudian juga kuantitas, yang ketiga ada ketepatan waktu, keempat keandalan, yang kelima adalah kreativitas. Kita akan coba urai satu persatu. Ini makna kualitas sebetulnya. Yang pertama adalah bekerja dengan benar dan baik. Nah, ini apa sih yang menjadikan pekerjaan itu benar? Kalau baik kan sudah kita bahas, itu sebuah amal soleh, amal yang baik. Tapi yang menjadikan amal itu baik dan didasari oleh kebenaran itu adalah
keimanan. Masih berhubungan dengan materi sebelumnya, ini penegasan saja bahwa dalam sebuah ayat disampaikan, man amila sholihan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini di sini ada syarat sebetulnya. Baik laki-laki maupun perempuan, siapapun yang mengerjakan amal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan diberikan pahala melebihi apa yang mereka kerjakan atau berlipat-lipat pahala kebaikan dari Allah. Syaratnya satu, dalam keadaan beriman. Kalimat dalam bahasa Arab itu wahwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi amal soleh sebesar apapun, jika tidak didasari dengan keimanan, maka akan sia-sia. Jadi imanlah yang akan menjadikan asas dalam beramal soleh. Makanya kita sering mendengar istilah iman asasul amal. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan beberapa minggu ke belakang. Kemudian, nah ini rincian pembahasan sebetulnya dari ayat barusan, bahwa amal soleh itu perbuatan yang bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan manusia secara keseluruhan. Nah, ada sebuah hadis yang menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi tidak hanya untuk bermanfaat untuk pribadi, ya. Jadi soleh itu sebetulnya kalau mau kita bahas kalimatnya, orang soleh belum tentu muslih. Tapi kalau orang muslih itu sudah pasti soleh. Muslih itu artinya sudah ke tingkat bisa memperbaiki kerusakan yang lingkupnya lebih luas, tidak hanya untuk problem pribadinya, gitu. Jadi orang soleh, kemudian juga dia bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang lain, itu dikatakan sebagai seorang yang muslih, ya, bisa memperbaiki pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua, ini makna hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dalam ayat yang tadi, para ulama salaf menafsirkan dengan kebahagiaan hidup, ya, atau rezeki yang halal dan kebaikan-kebaikan. Ini tentunya sangat kita inginkan, karena bagaimana dampak dari ketika seseorang itu atau kepala rumah tangga, seorang ayah yang dia tidak bisa memberikan rizki yang halal, ya, atau yang haram. Jangankan haram, syubhat pun sangat dikhawatirkan sebetulnya. Bagaimana dampaknya kepada duriyah-duriyah kita, keturunan-keturunan kita, ketika rizki yang diberikan adalah rizki yang tidak halal atau rizki yang haram. Kebahagiaan hidup juga sebetulnya berbeda dengan kesenangan hidup. Ada orang yang bisa menikmati kesenangan hari ini tapi tidak berbahagia. Kesenangan biasa identik dengan materi yang berlimpah, kecukupan materi, tapi sebetulnya itu belum tentu bisa menjamin kepada sebuah kebahagiaan hidup. Dan yang lebih hakiki lagi, bahwa kebahagiaan hidup itu
Tentunya yang hakiki adalah kita bisa meraihnya di akhirat nanti. Gitu. Jika dikaitkan dengan kinerja, ayat ini memberi motivasi agar melakukan amal yang baik dengan cara yang baik. Gitu ya. Jadi amal yang baik, objeknya dilakukan dengan cara yang baik. Jadi kan kalau dalam beramal itu kita sebagai yang melakukan atau subjek, kemudian ada tujuannya, ada juga caranya, nah itu sebenarnya harus baik. Tidak bisa misalkan kita berniat untuk memberi rizki kepada keluarga tapi dilakukan dengan cara yang haram, itu nggak bisa. Itu. Atau dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Niatnya baik, memberikan rizki pada nafkah, kepada anak, kepada istri, tapi tidak dengan cara yang baik, itu sesuatu yang akan berdampak justru bukan pahala, tapi dosa kita. Balasan amal akan lebih baik dari amal yang telah dilakukannya. Ini rahman ya Allah, rahim ya Allah kepada kita umat manusia pada makhluknya. Biasa kalau kita beramal sedikit, misalkan infak, maka Allah akan membalaskan berlipat-lipat ganda. Gitu. Bahkan ketika misalkan ada sebuah hadis, kalau kita berjalan atau kalau kita melangkah satu jengkal, Allah satu hasta. Kemudian juga kalau kita berjalan, Allah berlari kepada kita. Ini biasa ya, dalam kita temukan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian dengan demikian kualitas kerja dapat diukur dari seberapa jauh melaksanakan amal sesuai aturan agama, jujur dan dapat dipercaya, sehingga tidak terjadi manipulasi, penyalahgunaan wewenang, dan juga penipuan yang bisa merugikan orang lain. Oke. Dalam sebuah hadis ya, terjemahnya saja, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, wahai manusia, bertakwalah pada Allah, berbuatlah yang indah dalam mencari rizki. Ini keren sekali kalimatnya, bagus sekali kalimatnya, berbuatlah yang indah. Ada wajmalu fit tolib, fit tolib di dunia. Ya, nanti ada penjelasannya sebetulnya. Itu. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullaha wajmalu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah, berbuatlah yang indah dalam mencari rezeki. Nah, ini kalimat berbuatlah yang indah. Apa maksudnya nanti kita akan lihat. Karena ini kalimat indah ini menjadi satu ada pengulangan kata di sini ya. Kalau kita lihat terjemahnya. Ambil yang halal, jauhi yang haram gitu. Khudhu ma halal wa du'u ma haram. Ya. Ambil yang halal, jauhi yang haram. Ini apa kira-kira makna indah itu? Nah, ini dibahas di sini. Pengertian ajmilu fit talabi dunia dalam hadis ini bekerja dengan benar dari sisi syariat dan terpuji dari sisi adat dengan cara yang halal. Berpegang teguh pada syariat Allah dan tidak terlalu berlebihan sehingga menyebabkan lupa kepada Allah. Nah, ini pengertian bekerja secara indah. Itu keren sekali. Kemudian juga ada pengertian ajmilu fit talabi dunya, itu melakukan amal sesuai syariat dan terpuji menurut ukuran standar pada umumnya. Ya, jadi dua syarat. Kalau misalkan sesuai syariat, akan tetapi di mata standar masyarakat ini juga tidak baik, juga dihindari. Nah, Islam secara komprehensif bisa memenuhi kedua syarat ini. Secara syariat benar, juga tidak akan menyalahi
standar yang terjadi pada umumnya di masyarakat. Kalau bahasa Islamnya indallah wa indannas, di sisi Allah dan di sisi makhluk atau di sisi manusia. Nah itu ajmilu fi talabi dunia, di pengertian bekerja secara indah. Kemudian hadis tersebut memerintahkan agar dalam bekerja dilakukan dengan berkualitas, melakukan dengan benar sesuai syariah, dan dengan cara yang baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ini ya. Kemudian yang kedua, nah ini masih membahas kualitas. Selain bekerja baik dan benar juga ikhlas. Ini poin kedua, ikhlas. Nah ini sudah kita bahas di sebelumnya ya, bagaimana ikhlas itu. Ikhlas merupakan kunci diterimanya semua amal perbuatan. Orang yang ikhlas akan diberi pahala yang besar. Orang yang berkinerja baik adalah orang yang mengerjakan tugasnya dengan penuh ikhlas, sehingga ia menyelesaikan dengan tanpa ingin dipuji pimpinan, melaksanakan dengan penuh sukacita dan ramah. Nah ini penjelasannya. Tidak ria dan juga tidak sum'ah ya. Tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat. Karena tadi secara filosofis, kalau kita ingin dilihat oleh manusia, apa sih yang bisa mereka balas gitu? Kita hanya akan mendapatkan balasan dari manusia, tidak dari Allah. Sementara kalau Allah sudah membalas pekerjaan kita, itu berkali-kali lipat. Sementara manusia tidak bisa seperti itu. Gitu. Maka alangkah bodohnya orang yang hanya ingin meraih ya atau diselipi dengan pujian manusia. Dia telah mengorbankan balasan pahala Allah yang berlipat-lipat, sementara hanya ingin mendapatkan dari balasan dari manusia. Ini ada ayat, kemudian masih membahas ikhlas. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'min wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajrun 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan yang baik dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Memperkuat di ayat sebelumnya. Ada kalimat amal soleh, wa aslahu di sini ya. Kemudian juga ada kalimat wa akhlasu, tulus ikhlas. Ini ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang akan mendapat pahala besar, orang yang bertaubat, mengerjakan kebaikan, berpegang teguh pada agama dan ikhlas. Yang ketiga masih membahas tentang kualitas, ini ramah, gitu ya. Allah akan memberi rahmat pada orang yang ramah. Rahmat dapat diartikan juga dengan keberhasilan dari sesuatu yang diharapkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Nabi bersabda, Allah merahmati seseorang yang ramah ketika menjual, membeli, dan pembayaran utang. Nah ini ya, ini dalam kinerja, dalam tijarah ya, atau perdagangan. Ini ramah. Kita mafhum ya. Kemudian membahas tentang kualitas juga. Nah, ini efisien dan hemat. Islam mengajarkan agar tidak berlebihan dan juga tidak kikir dalam menggunakan atau memendayagunakan harta kita. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.
Ini kalimat perkatanya diurai ya. Yusrifu itu melampaui batas kewajaran, boros gitu ya, berlebihan, royal gitu. Kemudian yaqturu, memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai kondisi pemberi dan penerima. Kalau ini kurang gitu ya, tidak pas. Kalau qawwama ini moderat, sesuai ukuran normal. Nah, ini apabila dikaitkan dengan kinerja, maka seseorang dinilai baik kinerjanya jika dapat menjaga aset lembaga, tidak berlebihan dalam penggunaannya, tapi juga tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan milik pribadi. Nah, ini ya, ini bisalah kita maknai sesuai dengan bidang apa pekerjaan yang ditekuni begitu. Yang kedua adalah kuantitas. Bicara jumlah gitu. Bicara seberapa banyak aktivitas yang berhasil dikerjakan. Ini ya. Walaupun sebetulnya dalam ayat itu ahsanu amala ya, tidak aksaru amala. Kalau ahsanu amala kan dari kualitas. Tapi tidak juga kita berpikir bahwa yang penting baiklah walaupun tidak banyak. Tetap kita harus banyak melakukan pekerjaan. Harus diisi dengan perbuatan-perbuatan yang banyak, yang mudah-mudahan juga berkualitas gitu. Jadi tidak hanya sedikit walaupun berkualitas, jadi nggak berpikir minimalis. Kita nggak berpikir minimalis gitu. Semakin banyak pekerjaan dan semakin bermanfaat, maka semakin bagus kinerja individu. Ini ya. Allah sangat memperhitungkan secara matematis setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat atau sedekah. Ini juga kias lagi ya. Ini analogi lagi. Yang pertama jumlah kerja. Ini bicara kuantitas jumlah kerja. Ya. Terjemahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan balasan bagi orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah untuk kebaikan, membantu yang lemah. Ayat tersebut juga mengisyaratkan tidak saja menafkah berupa harta, tetapi juga tenaga dan pikiran. Masing-masing satu amal akan dilipatkan pahala menjadi 7 bulir. Setiap satu bulir ada 100 biji, sehingga satu amal mendapat 700 pahala. Ayat tersebut tidak harus dipahami dalam angka 7 yang sesungguhnya, tapi bisa lebih besar dari angka tersebut. Nah ini ya. Jadi memang Allah pun memotivasi kita untuk beramal yang banyak gitu. Tidak hanya baik. Karena kalau sudah banyak kemudian baik, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Ini motivasi dari Allah. Yang keduanya masih membahas tentang kuantitas, yaitu sesuai target. Ketika misalkan kita menetapkan target pekerjaan yang harus diselesaikan di perusahaan atau apa gitu ya, di marketing atau apa, maka ini pun menjadi salah satu indikator kinerja dalam Islam. Seorang muslim dituntut untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan target. Inilah yang kemudian disebut dengan profesional. Nabi bersabda, terjemahnya saja, sesungguhnya Allah menyukai orang yang jika mengerjakan tugas dilaksanakan dengan itqon, sesuai tujuan, target, dan sebaik-baiknya. Al-itqon berarti melakukan kegiatan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai target yang diharapkan, serta teratur sesuai tahapan-tahapan. Ini diatur dalam oleh Islam ya, dalam sebuah hadis. Yang ketiga membahas juga kuantitas jumlah. Nah ini kurang terlihat ya membacakan ini, maksudnya mampu mengeluarkan zakat, infak, sodakoh ya, mampu mengeluarkan zis.
Kinerja juga bisa diukur dari sisi seberapa banyak zakat dan sedekah yang dikeluarkan dari hasil kerja yang dicapai selama periode tertentu. Ini dapat dilihat dari konsep nisab dalam zakat. Zakat harta dikeluarkan apabila memenuhi nisab atau jumlah tertentu. Misalnya seorang tidak dikenakan zakat apabila hasil kerja selama 1 tahun tidak mencapai 1 nisab. Jadi memang ada juga Allah mengkiaskan, juga memotivasi target ya. Karena kalau misalkan sudah mencapai sebuah target, Allah berikan lagi ruang kita untuk bisa beramal lebih lagi, yaitu zakat. Ketika sudah mencapai target nisab ya, perhitungannya sudah masuk gitu, masuk dalam syarat untuk mengeluarkan zakat. Jadi ketika target sudah dicapai, maka Allah berikan lagi peluang-peluang untuk bisa beramal lebih banyak lagi. Yang ketiga, setelah kualitas dan kuantitas, indikator kinerja itu keandalan. Andal ya, ini kemampuan memenuhi atau mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, rajin dan bekerja sama. Jadi tidak Superman gitu, tapi kalau istilahnya super tim gitu ya. Atau dalam Islam itu amal jama'i. Amal jama'i. Ketika misalkan kita bekerja, maka kalaupun berkualitas hasil pekerjaan kita, tapi hasil sendiri sebetulnya itu kurang baik di dalam manajemen. Kalaupun misalkan kita punya pendapat yang baik tapi tidak hasil musyawarah, tidak hasil syuro, juga itu nggak baik. Dalam Islam itu memang kerjasama tim, kemudian juga bekerja sama-sama kerja, beramal jama'i, itu merupakan sebuah indikator beramal dalam Islam. Ini perlu diperhatikan. Itu. Kemudian kerja sama tim dalam Islam sangat dianjurkan agar dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Itu ya. Karena kan kita punya perbedaan, ada kelemahan kekurangan, ada kelebihan. Maka dengan kerjasama tim amal jama'i itu bisa dikolaborasi. Jadi kolaborasi amal jama'i itu istilahnya. Kemudian begitupun dalam bekerja, antar karyawan perlu kerjasama untuk mencapai sebuah keberhasilan organisasi. Itu. Oke, lanjutkan. Yang keempat adalah kreativitas. Kreatif, selalu berpikiran ke depan, jadi punya visi, ya, visioner atau basiroh. Ya, dalam Islam itu pandangan batin ke depan seperti apa. Menciptakan hal-hal baru yang lebih baik dan dapat menyelesaikan setiap ada persoalan, serta kreatif mengembangkan kemampuan diri. Biasanya kalau orang yang suka, misalkan taruhlah bisnis, maka dia akan bisa dan piawai dalam mencari peluang-peluang apa kira-kira produk yang di masa depan bisa meraih pasar yang banyak gitu, misalkan begitu. Ini kreatif, kemudian inovatif, memunculkan hal-hal yang baru yang hari ini mungkin belum ada orang yang memproduk dan sebagainya. Ini kreativitas. Allah telah menganjurkan hambanya untuk merubah hidup dengan berusaha dan kreatif. Tanpa usaha dan kreasi, maka tujuan manusia tidak akan tercapai. Ya, ini surah Ar-Ra'd ya, ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat cantumkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sebelum kaum itu merubah kondisi jiwa-jiwanya. Nah, ini nafs itu bi anfusihim itu dalamnya ada kreativitas. Kreativitas yang sudah Allah berikan kepada makhluk dengan akalnya ya, dengan jiwanya, akal. Kemudian yang kelima adalah ketepatan waktu atau istiqomahnya waktu. Ini juga Islam mengatur itu. Kinerja yang baik dapat diukur dari keistiqomahan waktu dalam bekerja.
Hal ini dapat dilihat ajaran Islam tentang kewajiban membayar zakat setelah memenuhi waktu setahun. Ya, target waktu. Ajaran Islam tentang ketepatan waktu dalam melakukan sholat ini juga sama. Ya, kita mau kuta waktu yang sudah ditentukan. Jadi akhirnya Islam itu memang betul-betul tertib gitu, rapih. Ibadah pun diatur waktunya. Ramadan juga sama. Ya, ajaran Islam untuk melakukan aktivitas secara seimbang antara kebutuhan kerja, ibadah dan istirahat. Nah ini Allah mengatur waktu dalam bagaimana kita tahu juga dalam surah Al-Asri, demi waktu demi masa. Rugi manusia kalau misalkan mereka tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Gitu. Islam memberi batasan waktu 1 tahun bagi muzaki ya. Muzaki itu orang yang berzakat. Kalau orang yang menerima zakat mustahik namanya itu. Ini menunjukkan bahwa kinerja dapat dinilai dalam satu periode, yaitu 1 tahun. Kemudian waktu adalah modal utama manusia. Jika tidak diisi sebaik mungkin, maka ia akan berlalu begitu saja tanpa hasil yang maksimal. Dalam sebuah ayat juga disampaikan, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Kalau sudah melakukan satu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan yang lainnya. Jadi memang Islam mengatur agar waktu yang singkat ini, kehidupan dunia saat ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada hal-hal yang dilakukan, karena memang manusia itu secara umum pasti tidak keluar dari melakukan 5 hal. Wajib, kemudian juga sunnah, mubah, makruh, haram. Jangan sampai keseharian kita diperbanyak atau memperbanyak melakukan sesuatu yang naudzubillah misalkan haram atau makruh. Bahkan mubah pun hati-hati. Mubah itu boleh, tapi kalau misalkan dilakukan terlalu banyak, maka akan menyebabkan kesia-siaan. Gitu. Yang artinya, kalau kita ingin sukses, sebetulnya 2 syaratnya. Kita melakukan hal yang wajib ataupun sunat. Mencari ilmu, kemudian juga sholat-sholat rawatib dan sebagainya. Kalau kita ingin sukses. Jangan sampai usia KTP kita itu memang, tapi usia imanan, usia ilmu, dan usia karyanya itu minim. Ada orang yang usia KTP-nya 50 tahun, tapi sampai sekarang karyanya sangat terasa. Para ulama misalkan, Imam Al-Ghazali 50 tahun usianya, tapi sampai sekarang masih terasa usia karyanya. Jangan sampai usia kita tua tapi karya tidak ada, keimanan kita nggak bertambah, ilmu kita pun minim. Setidaknya setiap detik, setiap waktu itu bagaimana kita bisa usia karya kita bertambah, ilmu kita bertambah, keimanan kita pun bertambah setiap waktunya. Nah ini kesimpulan dari poin-poin tadi, silahkan bisa dilihat. Nah ini mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kali ini tentang kinerja dalam Islam, yang mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita dalam melakukan seluruh aktivitas di bidang apapun, ya, yang tentunya dengan syarat sesuai dengan konsep Islam yang targetnya tidak hanya pencapaian kepentingan dunia, tapi juga untuk kepentingan akhirat. Cukup sekian, sampai berjumpa di lain waktu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wal afu minkum wa uhibbukum billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.